Oke, kita sambil menunggu yang lainnya. Sekarang kita akan ngebahas satu topik yang luar biasa kembali menghangat ya. Sebetulnya kalau bicara seputar satu penyakit ini ada artis gitu ya, kita nggak perlu sebut namanya, tapi beliau sedang mengidap gitu kan ya. Dan perbincangan kita malam hari ini living a full life with autoimmune, dan kita akan live bareng dengan Mbak Wide Oktorina. Oke, sebelumnya mau nyapa dulu. Halo, saya disclaimer ya, Mbak, Mas, atau Kakak atau gimana nih ya. Ran TT 9707 Dwi Titik Mulyono underscore Rahayu Indrayani. Ada Mbak Wide juga yang udah gabung. Kemudian satu lagi siapa ya? Ramaditya Night. Oke. Selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol bareng dengan Mbak Widya. Saya menunggu permintaan dari Mbak Widya untuk bisa tanya-tanya sama beliau nih ya. Halo Afrista Sari. Kemudian Septi Almira. Dewi Purwianti. Oke, teman-teman harap bersabar ya. Saya menunggu permintaan dari Mbak Widya untuk bisa gabung. Lira Dewi Herawati di Namadip. Oke. Oke. Sebentar, saya akan coba mengajak Mbak Widi. Nah, oke. Kita udah terhubung dengan Mbak Widi. Hai Mbak, apa kabar? Hai, Halo. Mbak, suara aku terdengar jelas nggak sih? ya. Alhamdulillah. Oke, sorry banget buat teman-teman. Mungkin saya terlambat berapa menit ini ya? 10 ya? Hampir 10. Maklum lah mama pulang kerja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah gabungan sambil menunggu yang lainnya. Oke, Mbak Widi, ini belum aku buka. Kita buka sekarang kah? Boleh, silakan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Baik, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan kabar sehat ya. Alhamdulillah kita masih terus survive di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita ini akan ngebahas seputar judulnya nih ya, Living a Full Life with Autoimmune. Di mana gestar saya, beliau adalah Mbak Wide Oktorina, penyintas autoimun, dan beliau adalah relawan sedekah oksigen. Ini adalah baru pertama kali saya bertatap wajah dengan Mbak Wide. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir agar kita bisa reunian ya sesama relawan sedekah oksigen ya. Dan tentu acara hari ini disupport dengan Asa Perempuan. Jadi ini merupakan suatu bentuk kolaborasi yang cukup Putus, hilang bagus, cukup apik, yang harus. suaranya, Mbak. Oh, suaraku hilang ya? Wait. Oke. Sudah? Sudahkah, Mbak? Masih sudah bisa Mbak Tia nggak kedengeran suaranya. nggak dengar ya? Oke, bentar. Udah? Belum? Sudahkah, Mbak? Nggak ada. Cek, cek. Nggak. Cek, cek. Belum kedengaran juga? Tapi aku dengar suara Nggak Mbak Wide loh. kedengeran, nggak ada suaranya.
Oh ya, coba Mbak Widi pakai headset atau teman-teman bisa konfirmasi bisa dengar suara saya nggak ya? Ini coba saya pantau dari akun saya yang lainnya. Kok di Bentar aku ya. doang apa ya? Oke. Yang lain kedengeran nggak suaranya Mbak Tia? Ini tak Nggak kedengeran. bisa Mbak, aku bisa dengar suara Mbak Wide nih. Mbak Tia suaranya hilang Mbak. Oh gitu. Saya bentar ya. Dengar loh Mbak, Kayaknya kata masalah di teman-teman suara dengar terus suara ya. dua-duanya. Nggak ada Tapi suaranya. udah oke nih teman-teman, dengar dua-duanya, cuman Mbak Wide Sebentar yang ya, aku belum bisa keluar dengar dulu saya. ya. Boleh, boleh. Oke. Oke, kalau gitu saya sapa dulu ya teman-teman. Halo Mbak, kedengeran dua-duanya Unca. Oke, Lira Dewi dot Herawati, Rahayu Indrayani, NF Production, kemudian Niairianti, Umi Faiz Raihan, Witi Apps 2793, Septi underscore Almira underscore Zio, Afrista Sari, dengar suaranya kok. Thank you. Galang Galang Zaki susah nih. Wait. Galang Galang DKZKG Wah, 90. Thank you. Neng Irfan underscore 82 Randot 9707 Umi Faiz Raihan. Oke, udah aku sapa. Fardila Arya Sisi underscore Ayu. Oke, wait. Saya mau mengajak Mbak Wide lagi. Oke, buat teman-teman. Oke, gimana Mbak Wide? Oke, udah bisakah dengar Sudah. suara saya? Udah ya, asik. Bisa dilanjut nih ya? Oke, oke sekali lagi mohon maaf saya disclaimer ya buat teman-teman kalau seandainya saya salah ucap, salah salah menyebut jenis kelamin gitu ya. Apa namanya ya itu tadi mohon dimaafkan. Dan syukur alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Mbak Wide, bisa nyapa teman-teman secara online dan virtual meeting kita ini ngebahas yang lagi apa ya Mbak, lagi banyak diperbincangkan gitu kan ya. Nah, sebelumnya saya mau kenalin dulu Mbak Wide Oktorina, mengidap autoimun sejak tahun 2000, cukup lama sekarang 2021, 21 tahun ya Mbak ya. Udah. Kemudian diagnosanya, halo? Ya. Kemudian diagnosanya reumatoid arthritis atau radang sendi. Kemudian bergabung di Sedekah Oksigen sejak 2019. Pendidikan terakhir Akademi Gizi Depkes RI Jakarta tahun 2000. Saya nanti juga mau konsultasi gizi ya. Nanti kita akan ngobrol seputar gizi ya. Siapa tahu kita punya beberapa segmen lagi pembicaraan gitu kan. Kemudian domisili sekarang di Bukit Tinggi. Kegiatan Ya. sehari-hari di rumah saja, jualan online, jadi relawan di WSO atau warung sedekah oksigen. Oke, paket lengkap udah dikasih sama Mbak Wide. Mbak, syukur alhamdulillah ya hari ini kita bisa ketemu. Kabar baik Mbak? Lumayan Alhamdulillah. stabil. Maksudnya lumayan stabil gimana nih? Ya kemarin Berarti ada kondisi tidak stabil nih. Boleh dong diceritain? enggak, ini masalah yang lain sih. Oh, masalah yang lain. Oke. Di skip ya. Oke. Mbak Wide, bentar. Mbak Wide kayaknya suaranya Mbak Wide yang timbul tenggelam nih. Aku nggak bisa denger nih. dulu ya. Kayak gini pas. Coba kayak gini. Oke. Udah. Gitu ya. Tuh Mbak Wide udah ada yang ngangenin loh dari di Nayu. Ya, itu dulu di kantor. Oke. Mbak, aku kan sempat googling ya. Apa sih autoimun? Karena sendiri aku awam dengernya gitu kan.
Yang aku tahu karena tahu dari Google gitu ya, autoimun itu kan suatu penyakit yang menyerang kekebalan tubuh gitu kan ya. Dan aku dengar istilah ini juga pada saat aku tuh mau divaksin AstraZeneca, Mbak. Ditanya gitu kan, ada satu teman saya juga bilang, aku autoimun, nggak mungkin aku divaksin. Terus loh kenapa? Iya karena itu nanti malah melemahkan sistem kekebalan tubuhnya dia, karena apa ya, malah kayak nyerang balik gitu loh, malah bisa jadi dia berpotensi terinfeksi COVID gitu kan. Kemudian dia konsultasi, tapi akhirnya sama kayak saya juga konsultasi, akhirnya saya divaksin AstraZeneca, dapat. Nah, sebetulnya saya juga belum begitu mengidentifikasi sih saya ini autoimunnya di mana gitu kan, karena saya sendiri bukan tipe orang yang manja kayak capek dikit ya udah saya pikir karena saya banyak aktivitas gitu kan. Kemudian yang mengganggu memang sering pusing, migrain sebelah kiri, jadi mata saya tuh kayak kayak cenut-cenut gitu kan ya. Terus saya pikir kayak badan saya itu bangun tidur kayak rasa pegel-pegel, saya pikir ya mungkin karena pola tidur saya atau aktivitas fisik saya nggak bener gitu kan. Nah, kalau Mbak Wide sendiri, Mbak Wide ini kan diagnosanya rheumatoid arthritis, radang sendi, dan mengidap autoimun mulai tahun 2000. Itu gimana sih Mbak cerita awalnya Mbak? Kok bisa Mbak apa namanya kena autoimun? Kok kena ya? Maksudnya mengidap autoimun. Boleh cerita dong tanda-tanda awal pas pas sebelum dan setelah kena autoimun. Kalau nanya kan tahun 2000 ya, pas Mm-mm. pas SMA. Eh, nah, dari kecil tahap kegiatan yang fisik sekolah Mbak Wide, maaf, putus-putus ya Mbak Wide ya? putus Iya, ya cek cek kayaknya Mbak Wide nggak usah gerak-gerak deh. Karena aku takutnya kalau gerak-gerak gitu jadi kayak kayak apa ya? Suaranya timbul tenggelam gitu. ayo ya Sorry, sorry. sini ada Coba ya coba ya oke. iya itu aku nah terus kedengeran nggak Denger sih Mbak, cuman kayak ada misalnya bilang mengapa jadi meng apa gitu, jadi ada yang ke ini ke hilang gitu. pelan-pelan aja Nah, ya suara Mbak Wide mendelep nih, kata Mbak Afrista Sari. Atau mungkin coba mikrofon dari headsetnya itu di apa ya, dikeluarin aja gitu. Atau nggak usah bentar pakai headset gitu Mbak. Gimana Mbak? aku keluar Nah, suaranya ada ekonya juga nih Mbak. udah aku keluar dulu ya Bentar-bentar, jangan keluar dulu. Coba ngomong dulu Mbak. satu Ngomong lagi. Nyanyi boleh. nggak mau Enggak, maksudnya sholawat boleh. Terserah. Jadi saya mau ini sih mau biar suaranya Mbak nggak timbul tenggelam gitu. Mbak Tia Nah itu bagus tuh. Heeh. Yuk lanjut Mbak. Nah, suaranya nih, Mbak. Betul, sinyalnya kali ya Mbak Widi kayaknya kurang bagus. Coba pindah tempat katanya Mbak Dinayu. udah bisa pindah Nah, 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 coba kayak gini deh, coba kayak gini ngomongnya. apanya udah Nah, coba di posisi seperti itu Mbak ngomong terus. Boleh ngejelasin? Ya, boleh. oke udah Boleh. Lanjut. apa tadi? Oh ya jadi Nah, tanda-tanda. ya kalau nggak jelas Nggak jelas, Mbak. Mikrofon di headset jangan menghadap ke arah speaker atau sumber bunyi, nanti jadi feedback. Oh, oke. mana Jadi maksud echoing ya. Jadi mungkin agak jauh, Mbak. Jadi em, mikrofonnya headset ini agak jauh dari handphone, Mbak. aku nggak pakai Karena headset suara. Oh, nggak pakai headset.
Oh, tapi kok suaranya ini ya timbul tenggelam ya Mbak Wide ya? Hanya tak coba keluar dulu ya. Oke, boleh keluar lagi. Ya, maaf Sambil ya. saya ngobrol, ya, sambil saya ngobrol sama teman-teman. Oke, teman-teman kita tunggu Mbak Wide ya, karena saya di Surabaya, Mbak Wide di Bukit Tinggi. Mungkin yang membuat kurang begitu jelas adalah sinyalnya. Teman-teman terkait dengan autoimun, mungkin ada pengalaman teman-teman sekarang menjadi survivor atau pengidap atau yang tidak, jangan sampai ya, yang terkait dengan autoimun. Nah, teman-teman boleh bertanya. Kita bukan pakarnya, tapi kita sharing session. Jadi Mbak Widi akan ngobrol seputar apa yang beliau alamin, kemudian apa namanya, bagaimana beliau menjalani kehidupannya sebagai pengidap autoimun, gitu kan ya. Yang jelas apa namanya, pertanyaan yang terkait dengan medis atau apapun yang masih bisa dijawab sama Mbak Wide akan dijawab sama Mbak Wide, tapi yang terkait yang lebih mendalam mungkin bisa konsultasi sama dokter kali ya. Oke, wow, Surabaya juga, terima kasih Septi Almira. Saya di Surabaya Utara. Irfan di Neng Irfan di Surabaya mana? Oke, ini saya coba mengundang Mbak Wide lagi ya. Oke, sepertinya Mbak Wide lagi mencari sinyal. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu bagaimana sih kehidupannya Mbak Wide sebelum, kemudian saat, dan sesudah. Oh, di Jemur Andayani. Lumayan jauh ya jarak kita, tapi dekat di hati. Apalagi di doa. Oke, Ramaditya Night. Saya termasuk yang mengikuti perjalanan beliau mengidap autoimun. Dari masih lancar bergerak, sampai kondisinya seperti sekarang. Maksudnya, kondisinya seperti sekarang tuh seperti apa ya, Ramaditya Night? Karena saya sesama relawan juga di Sedekah Oksigen, tapi saya jujur belum pernah bertemu fisik dengan Mbak Wide. Dan ini pun baru pertama kali saya bertemu wajah secara online pada saat kita live Instagram ini, gitu. Surabaya Timur Rungkut. Oke, yuk main-main yuk di Perak yuk. Di apa namanya, rumah saya di dekat pelabuhan. Di dekat, nggak dekat-dekat amat sih, Surabaya Northway. Oke, gitu. Jadi memang penyakit autoimun ini yang saya baca dari Google memang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, saya sendiri baru tahu kalau saya ini ternyata mengidap autoimun, tapi saya juga nggak begitu aware dan nggak begitu apa ya, nggak begitu ini juga sih untuk mencari penanganannya gimana, karena saya merasa ya sudah, kalau saya capek berarti mungkin saya terlalu banyak aktivitas dan waktunya istirahat, kayak gitu. Dan memang akhir-akhir ini yang saya rasakan adalah keluhan pada lutut, gitu kan, persendian. Saya pikir juga faktor gitu kan ya, atau saya pakai high heels karena pekerjaan saya paling tidak membuat saya harus pakai high heels, gitu kan. Nah, buat Ramaditya Night yang mengikuti perjalanannya Mbak Widi nanti bisa sharing ya, atau teman-teman bisa cerita. Oke, panggil Rama aja Mbak. Oke, ya maaf ya, ini Rama Mbak atau Mas nih. Sekarang beliau hanya bisa di tempat tidur, tidak bisa bergerak kemana-mana. Allahu Akbar. So sad, untuk jalan 1 meter aja butuh waktu 10 menit dan bisa keringetan. Oke Mbak Widi, mudah-mudahan lekas sehat. Oke, kita akan nyoba menghubungi Mbak Widi lagi. Halo Mbak Rini Ermianti. Mbak Rini lagi di Texas ya. Mbak Widi coba ini sudah saya terima. Halo Mbak. Halo, sebentar kok nggak muncul ya? Oke, mungkin sinyal juga Mbak. Aduh. Nggak apa-apa. Saya sabar. Saya sabar menantimu Mbak, karena ini menjadi momen perjumpaan kita. Nggak apa-apa Mbak, Wait. santai aja. Mm-mm. Oke, Mbak Widi masih mencoba cari sinyal. Oke, gitu ya Rama ya. Oke, pasti ini kondisi yang
sangat tidak menyenangkan ya buat Mbak Wide, karena aktivitas terbatas hanya bisa di tempat tidur, nggak bisa gerak kemana-mana. Untuk jalan 1 meter aja butuh waktu 10 menit dan bisa keringetan. Aduh, sementara tadi saya nyuruh, bukan nyuruh sih, saya minta Mbak Wide untuk cari sinyal. Maaf banget ya. Tapi mudah-mudahan ini Mbak Wide semakin bersemangat, karena ini juga atas persetujuan Mbak Wide. Mbak Wide mau ngobrol gitu kan terkait dengan bagaimana hidup dengan autoimunnya gitu kan. Oke, balik lagi buat teman-teman yang penasaran dengan profil Mbak Widya sebagai penyintas dari autoimun mulai tahun 2000. Jangan kemana-mana ya, karena Mbak Widya lagi berusaha mencari sinyal. Sementara dengan kondisinya Mbak Widya yang saya dikasih tahu sama Rama di kolom komentar ini, karena ternyata Mbak Widya itu aktivitasnya terbatas dan nggak bisa otomatis nggak bisa aktivitas berat gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan kita masih bisa terhubung lagi dengan Mbak Wide. Buat teman-teman kalau mau bertanya langsung terkait dengan gimana sih Mbak Wide untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi sudah didiagnosis autoimun dan diagnosanya adalah radang sendi, gimana menjalani aktivitas, kemudian pola hidup yang bagaimana yang dilakukan, maksudnya kayak pola makan atau ada diet khusus atau bagaimana, minum obat kah atau bagaimana gitu kan ya. Oke, teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Ini saya juga masih menunggu Mbak Wide. Oke, Mbak Wide coba saya undang. Khusus untuk bisa ngobrol sama Mbak Wide, saya memang lagi googling gitu kan, penyakit autoimun ini. Ada yang bilang penyakit autoimun ini penyakit aneh gitu kan ya. Mbak, Halo Mbak. kacau. Mm-mm. Bukan Mbak Tia Gimana masih gimana? muda. Iya Mbak. Kedengeran nggak? Halo Mbak. Kedengeran nggak? Kedengaran. Boleh boleh. Coba cerita aja Mbak. Mm-mm. Iya, Di sana lagi hujan kah? koneksinya. Mm-mm. Ah, Maaf banget Mbak Wida, suaranya timbul tenggelam. Tapi coba deh. Aku diam. Mbak Wida cerita aja. aku kan kenanya tahun kedengeran ya. Terus sebelum aku kecil sampai kena itu ya gitu kan. Nah, terus itu mendadak kena nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tadinya jempol kaki seleo gitu. Kedengeran nggak Mm. suaraku? Kok kita mengakses, saya nggak dengar. Coba. Lanjut Mbak, lanjut. Ya, eh, udah dipijit sembuh, dipakai nggak sembuh gitu kan. Terus lututnya bengkak terakhir. Lutut aku bengkak, merah, panas, demam. Dibawa ke rumah sakit, kebetulan internisnya itu konsultan reumatologi. Apa ya? Di dan ceknya langsung jadi dia ya ketahuan kedengeran Mbak? Saya nggak begitu jelas nih Mbak. Saya nggak bisa ngikutin.
Mbak Tia Jadi saya nggak, keputus-putus di aku. Aduh, koneksiku parah. ini ini saya coba dengan dua handphone gitu ya. Memang agak delay sih, cuman memang saya nggak bisa dengar ini Mbak, saya nggak bisa ngasih respon karena ini suaranya Mbak Widya putus-putus. Tunggu. Oke, oke kalau gitu saya coba bacakan ya di kolom komentar ini dari Niai Rianti. Uniwidi hebat, penyintas paling hebat menurut aku yang pantang nyerah sejak tahun 2000. Banyak pengalaman yang bisa diambil dari beliau. Benar, saya juga pengen em, menggali informasi lebih banyak gitu kan. Karena kita terkadang memang masalah kesehatan ini kita harus aware, harus lebih sadar gitu kan. Apalagi faktor usia, kita punya keluarga, kita kan nggak pengen gitu kan yang mengabaikan em, apa namanya, mengabaikan kondisi kesehatan kita. Saya coba bacakan ya di kolom komentar ini dari Niai Rianti. Oke. Oke, belum telat Mbak Fani. Karena ini masalah sinyal juga, jadi saya nggak bisa jelas suaranya gitu ya. Informasi lebih banyak gitu kan. Karena kita terkadang memang masalah kesehatan jadi oke, ini harus lebih sadar gitu kan. Kalau kita usia, keluarga, kan nggak halo, nggak telepon jadinya auto. Oke, sebentar saya coba oke, saya coba aja gabung Pak Widi lagi ya. Oke, Halo, halo Pak Widi. gimana? Bisa nggak? Iya, boleh boleh lanjut yuk Mbak, lanjut. Jelas nggak? Jelas jelas yang ini, sip sip sip. Apa tadi? Mulai dari awal ya? Iya boleh. Hmm. Tanda-tanda awal tahunnya kena autoimun itu Mbak. Sebelumnya Hmm. kayak gimana gejalanya? Kemudian saat mengidap autoimun sendiri dan sekarang masih menjadi penyintas ya sekarang ya Mbak. Boleh Mbak cerita Mbak? Mm-mm. Aku kan kena tahun 2000. Kalau kehidupan sebelumnya itu sekolah dari kecil sampai mau kena itu apa ya? Aktivitas fisiknya normal gitu ya. Terus aku kena pas awal-awalnya itu eh apa namanya? Jempol kaki. Jempol kaki aku itu kayak seleo gitu. Nggak kepikiran sama sekali ya gitu. Cuman dipijit kali sembuh gitu ya. Terus cuman bingung juga kok nggak jatuh nggak apa sakit gitu kan. Terus udah dipijit berapa kali ke alternatif gitu jempol kakinya itu nggak sembuh-sembuh. Terus eh, apa namanya tuh jari jari tangan. Jari tangan tuh bengkak, merah gitu kan. Eh sakit lah, kaku gitu. Terus eh ya nggak ngeh ya namanya nggak kirain kenapa aja gitu kan. Terus lututnya itu ya aku kan aktivitas tetap kayak biasa. Lututnya itu lama-lama bengkak. Bengkak terus kalau dipencet tuh kayak ada airnya gitu. Bengkak, kaku, merah gitu kayak orang bisulan gimana sih ya? Demam gitu. Dibawalah ke rumah sakit. Kebetulan internis yang aku ketemu itu tuh langsung konsultan reumatologi gitu. Jadi pas di dia itu disedot lah cairan di lututnya. Itu kayak kita ngambil darah, cuman ini isinya cairan gitu kan. Terus langsung eh, mungkin dia udah curiga ya, ditanya lah gimana ceritanya sakitnya apa gini gini gini. Ya sudah lah langsung disuruh cek darah.
kalau nggak salah waktu itu ronsen ya, aku lupa deh, nggak terlalu ini juga, pokoknya langsung cek darah ya, dia bilangnya rheumatoid arthritis. Pada saat itu kan aku nggak tahu ya rheumatoid arthritis itu apa gitu ya, biasa aja sih gitu. Udah, cuman ya udah, oh iya, oke, gue sakit, nggak boleh terlalu capek, nggak boleh banyak jalan kayak gitu, karena ketika kita banyak jalan itu bengkak lagi gitu. Ya udah bolak-balik aja gitu ke rumah sakit. Begitu ceritanya. Oke, ini kan kalau misalnya saya simak dari Mbak Widi kan Mbak Widi kayaknya gejalanya nggak ada gejala apa-apa, tapi tahu-tahu jempol kakinya itu kan yang tahu-tahu bengkak gitu ya. Hmm. Mm-mm. Terus dari dari kondisi yang itu Mbak, apa namanya, yang dirasain apa Mbak kayak gitu kah? Nggak, maksudnya aktivitas fisik itu benar-benar terbatas ya, nggak bisa jalan jauh, nggak bisa capek gitu ya? Pada saat itu, Atau ada apa lagi? Atau apa ada apa lagi yang dirasain gitu Mbak? Maksudnya eh pada mungkin saat ada itu, gejala-gejala yang menyertai selain kayak jempol kaki yang bengkak, kemudian lutut yang kayak kayak ada cairan, kemudian disedot itu kayak gimana Mbak? Apa ada yang penyerta yang lain gitu? ah, kalau pada saat itu awalnya memang keluhannya hanya di lutut. Jadi tantangan dari dokternya itu memang aku nggak boleh banyak jalan gitu, karena Oke. Itu salah satu lutut atau dua lutut Mbak? satu, waktu itu satu, sebelah kiri. Sebelah, oh sebelah kiri. Tapi tanpa terbentur, tanpa terluka, tahu-tahu kayak nyeri gitu aja. Iya, nggak tahu-tahu eh tahu-tahu bengkak, tahu-tahu Tahu-tahu bengkak. bengkak, tapi padahal nggak kebentur ya. Enggak ada trauma, nggak ada jatuh, nggak ada Mm-mm. apa. Nggak ada kebentur atau digigit hewan yang bisa nyebabin kayak kaki bengkak itu kan ada kan kayak Nah, semut atau apa gitu kan. Saya, soalnya saya pernah kayak digigit semacam seperti semut tapi kakinya panjang gitu, tahu-tahu merah dan bengkak. Bukan itu ya? enggak, nggak ada. Aman lah, Mm-mm. pokoknya di semua kemungkinan itu nggak ada gitu kok bisa bikin ini bengkak gitu. Ya udah, ketika ke dokter kan langsung ketahuan gitu ya. Tapi Mm-mm. di darah, dicek cairan itunya gitu. Terus apa namanya tuh, kondisi menjelang ke situ gitu. Ya pantang. Oke, dari dari jempol kaki yang bengkak, kemudian lutut yang sakit tanpa terbentur, tanpa ada trauma jatuh, tahu-tahu bengkak gitu ya. Ya, Oke. Em, Kondisi tubuh gimana Mbak dirasain? Demam kah? Cuman ngerasa nyeri di saat di lutut aja atau keluar keringat dingin atau kayak gimana? eh pada saat dia bengkak, lututnya bengkak, itu Hmm? kaku kan ya, kaku, lututnya panas, merah, badan demam. Ya, Oh, badan demam. Oke. tapi setelah si cairan ini dikeluarin, aku normal Oke. aktivitasnya gitu. Badan Dan sehat gitu. cairan itu munculnya munculnya dari mana Mbak? Nggak Kalau kata tahu, dokter Mbak. belum belum tahu, Oh, dokter nggak belum tahu tahu, juga ya? enggak. Nah ini, oke Mbak, ini ada langsung aja pertanyaan gitu boleh ya? Apa tuh? Ah, Dari Niai Rianti, penjelasan dokternya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena faktor makanan atau karena hal lainnya? Kalau nggak ada gejala gitu, kita bisa takut juga gitu. Gimana Mbak penjelasan dokter pada saat itu Mbak? pada saat itu memang dia bilang aku rheumatoid arthritis gitu ya. Itu tahun 2000 kan, kita cari informasi nggak segampang sekarang ya, Iya, net gitu ya. Jadi aku ya tahu rheumatoid arthritis, kamu nggak boleh banyak jalan, sudah gitu. Tapi dia nggak bilang, dia cuman bilang kenapa, aku kan tanya kenapa sih dok kok bengkak gitu ya. Ya pokoknya jangan mm-mm, banyak makan gitu ya. Pada saat itu aku nggak kepo-kepo amat gitu untuk untuk mm-mm. bertanya kenapa gitu, dan Oke, nggak tahu atau oh, oke. Jadi Mbak Widi juga nggak tahu ya faktor makanan itu apa. Karena kan kalau misalnya kita yang atau di usia tertentu, kalau makan makanan berlemak
protein tinggi atau bersantan kan terkadang memang kan ada keluhan di lutut gitu kan, bisa nyeri, bengkak itu, tapi penjelasan dokter tidak mengarah ke sana ya, bukan karena faktor makanan ya. Enggak, cuman pada saat itu seingat aku dia aku kan tanya ya apa ada pantangan makanan dok gitu. Enggak ada. Mm-mm. Cuman aktivitas dibatasi gitu. Emang Aktivitas kenapa dok? dibatasi. Mm-mm. Aktivitas kaki ya untuk berjalan Mm-mm. untuk apa gitu. Karena dia ketika kamu capek dia akan produksi lagi gitu dan kita akan sedot lagi deh. Ya begitu terus selama Oke, beberapa lama ya itu aku produksi jadi produksi cairan kan ya, karena di lutut ada cairan yang berlebihan gitu kan ya. iya produksi cairan sendinya itu dia berlebihan Tapi nggak tuh. tahu itu cairannya dapat apa, salurannya dari mana? Maksudnya Enggak. apakah kita mungkin dibatasi juga minumnya, jangan banyak minum, nanti malah banyak cairan yang turun, nggak lari Hmm. kemana-mana tapi lari ke sendi, enggak ya? Enggak ada. Pokoknya nggak ada pantangan lah dari makanan minuman dan aku lupa ya kalau nggak salah pada saat itu aku nggak dibilang itu autoimun gitu ya. Jadi nggak ngeh juga gitu cuma tahu oh iya radang sendi Mm. sudah gitu. Oke. Otomatis orang tua tahu ya Mbak Wide ya, Mbak Wide mengalami hal ini ya, Tahu dari awal. tahu Nah, itu dari kan awal, dan orang tua. iya gitu. Dan Ya orang tua ikut mendampingi pengobatan ya iya dari awal sampai sekarang. sampai Alhamdulillah. sekarang, alhamdulillah. Oke, baik, memang support keluarga tuh penting ya, terutama dari orang tua ya. Iya. Kemudian Mbak Wide, apa namanya, ini kan dialami pertama kali pada saat SMA ya, bener ya? Ya. Heeh. Kemudian dikasih obat gitu Mbak. Ya obat banyak. Banyaknya itu seberapa banyak Mbak? Nggak bisa dihitung ya. Banyak jadi eh dari mulai aku sakit, dari mulai aku Mm-mm. sakit setelah sekarang tahu, setelah sekarang aku banyak tahu tentang autoimun itu aku rasa obat yang dikasih itu udah tepat Oke. gitu. Nah, nggak tahu ya, mungkin memang rezeki aku atau gimana ya nggak ngerti juga. Jadi dari awal memang aku Mm-mm. udah ke dokter yang tepat, udah apa namanya diagnosanya ya insya Allah ya memang begitu gitu ya. Terus obatnya Mm-mm. setelah sekarang aku cari memang itu gitu. Obatnya banyak Mbak. Ada yang eh, dia itu 3 kali sehari. 3 kali sehari satu kali itu tunggu ya minimal 3. Karena dia ada obat mah, ada obat untuk menekan imunnya, ada Mm-mm. vitamin, dan itu ada obat yang 1 kali seminggu. 1 kali seminggu kecil-kecil kuning gitu ya. Itu minumnya itu sekali 6. Kecil-kecil sekali 6, tapi itu bikin muntah. Oke, ada efek mual ya. Ah iya, ternyata ada efek mula. Aku baru tahu gitu. Setelah Oke. setelah sekarang aku baru tahu kalau itu ada Mm-mm. efek. Jadi kalau aku ngelihat nih, itu kan warnanya kuning-kuning lucu gitu ya, kecil-kecil. Mm-mm. Kalau ngelihat tuh, aduh, udah deh, udah di ujung aja gitu, udah di ujung tenggorokan aja gitu. Kayaknya tuh mau muntah aja gitu. Itu sampai aku, Oke. eh, jadi aku kan berobat kalau beli beli obat tuh untuk sebulan, sebulan gitu ya. Itu ke Blok M Tunggu waktu Mbak, itu. tunggu. Itu obat yang diminum dari awal didiagnosa sampai kapan Mbak? Sampai sekarang kah? Ada yang masih diminum? Ada, ada Sampai obat sekarang. yang iya. Cuman kan aku udah ganti-ganti dokter ya. Jadi ya cuman pada dasarnya sih sama lah gitu obat yang dikasih. Jadi kan merek obat beda-beda gitu ya. Tapi ada yang penekan imunnya, ada yang anti radangnya, ada yang obat mahnya, ada yang vitaminnya gitu. Intinya mereka kasih obat sama gitu. Gitu. Oke. Mbak, setelah minum sebegitu banyak obat, reaksi tubuhnya Mbak gimana Mbak? Maksudnya eh, ada penolakan kah, atau ada muncul kayak bengkak kah, atau apa gitu? Efek samping. Iya. Hmm,
Ada. Kalau yang pastinya kan kita orang autoimun itu eh, bisa dibilang mungkin semuanya ya itu minum obat jenis steroid. Steroid Ya, itu eh, sebenarnya dia nggak boleh jangka panjang ya, setahu aku ya. Cuman aku minum itu karena udah capek ke dokter ya Mbak gitu. Jadi aku minum itu ya udahlah tebus lagi gitu kan ya. Nah itu efeknya muka jadi bulat, moon face. Pokoknya keciri lah, keciri gitu ya. Kayak muka aku kan bulat ya. Orang bilang tembem-tembem, tapi itu beda gitu. Tembemnya orang gemuk dengan tembemnya orang efek minum steroid itu beda. Kalau yang orang tahu, oke. kalau yang dia tahu. Terus Oh gitu ya. di kulit Saya aku, juga baru tahu nih Mbak. di kulit aku itu kayak itu waktu itu aku belum dikasih tahu sama dokternya. Pas aku lihat di kulit aku, ini maaf ya, awalnya di paha itu dia kayak stretch mark, Oke. kan stretch mark, tapi itu nggak bisa hilang gitu. Dan aku tanya sama dokternya, ya ternyata memang itu efeknya gitu. Dan satu lagi itu steroid itu bikin keropos tulang. Dia ngambil kalsium tulang setahu aku ya. Maaf ya yang dokter kalau yang nonton kalau salah Nggak gitu. apa-apa sih, karena memang kan informasi ini dikeluarkan atau diberikan Mbak Widi karena Mbak Widi yang mengalami, yang menjalani. Karena setiap orang bisa jadi reaksinya berbeda, walaupun sakitnya sama, tapi pemberian obat, kemudian jangka waktunya, pasti perlakuannya juga akan berbeda, bergantung riwayat kesehatan. Mm-mm. Ini kan Yang yang diceritakan Mbak Widi kan dari yang Mbak Widi alami, gitu kan ya. yang jelas ya moon face itu yang jelas. Kalau untuk stretch marknya aku nggak tahu ya semua orang lain dapat atau enggak. Tapi yang pasti face itu Dan itu banyak Mbak, nggak cuma di paha, stretch hmm, marknya itu. pada akhirnya menjalar ke yang lain. Sekarang udah sorry ya, di Mm, Pangkalangan gitu, di bagian panggul gitu. mm. Munculnya stretch mark ini disertai dengan rasa nyeri atau tidak ada Mbak? Hanya keluar gitu aja. Enggak ada rasa apa-apa, tiba-tiba aja gitu. Cuman cuman Kayak ada muncul gitu ya stretch si mark kulit ini. kesobek gitu ya. Stretch mark kan tengah-tengahnya Oke. itu ya kulitnya. Nah Mm-mm. itu Mm-mm. Kayak retak gitu kan? ya, tapi dia lama-lama melebar. Lama-lama melebar, tapi yang nggak lebar-lebar banget sih. Cuman kalau yang udah lama, dulu aku dikasih salep ya, buat itu, Mm-mm. buat katakan aku lupa salep. Nipisin. Enggak. Salepnya apa? Aku lupa. Itu Mm-mm. dia bukan menghilangkan, tapi bikin rata. Jadi dia permukaannya tuh kayak legok gitu loh. Permukaan kulit, terus dia melebar yang bagian Apa tuh logok itu? kayak maksudnya kayak cekung sedikit gitu. Jadi nggak kalau Oh dipegang iya iya. kayak Kalau habis kalau bahasa Surabaya jiglong Mbak. oh iya Ini ada yang dari Surabaya juga nih. Oke, tapi autoimun ini kata dokter faktor genetik ada juga nggak Mbak? Ada di ada situ nggak sebagai pemicu? Ada. ada. Oke, Cuman jadi autoimun itu juga eh, ada dipengaruhi karena faktor genetik. ada dari di awal aku berobat itu ya itulah ya karena aku nggak terlalu kepo nggak apa gitu nggak banyak tanya Mm-mm, mm-mm, ada tapi penyebabnya belum tahu gitu penyebab pastinya belum tahu faktor pemicunya banyak gitu nah makin Maksudnya kesini faktor makin pemicu kesini kayak gimana nih? jadi sebenarnya jadi gini ini aku tahu baru-baru ini ya aku tahu baru-baru ini jadi di Mm-mm, itu eh dia ada faktor jadi gini misalnya Mbak Tia nih ada faktor genetik tapi Mbak Tia itu pola hidupnya sehat jauh dari asap rokok nggak makan micin-micin atau Oke. apalah lah gitu itu meskipun Mbak Tia punya faktor genetik itu belum tentu Kecil akan kena kemungkinan untuk autoimun ya. ya jadi Oke. kalaupun memang dia punya faktor genetik itu belum tentu dia akan kena gitu Mm-mm. cuman Bergantung aku pola itu apa memang gaya hidupnya ya.
Intinya gaya hidup sehat ya. Oke, Mbak Widi ini ada yang tanya juga dari Nia Irianti. Hmm? Berarti bisa dibilang di saat itu informasi dan ini penyakit sangat jarang terjadi. Secara dokternya nggak bisa detail menjelaskan. Begitu kan, Mbak? Iya, iya, iya pada saat itu ya. Nah, terus kan aku ganti-ganti dokter ya. Aku ganti-ganti dokter gitu. Nggak selalu ke konsultasi hematologi, nggak. Eh, Cuman aku lupa waktu itu aku ngerti autoimun itu yang bilang itu kapan gitu. Aku lupa. Cuman eh aku terus cari tahu. Nah, aku baru 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 eh ngeh gitu. Oh, ternyata ini salah satu jenis autoimun gitu. Jadi autoimun Oke, apa sih gitu tahu gitu. Hmm. oke. Ini juga lanjut dari pertanyaan Mbak Fani. Apa tuh? Jadi penjelasan dokter setelah bilang rheumatoid Iya. arthritis, kemudian mengarah ke autoimun, itu gimana ceritanya Mbak? Karena kalau saya googling sendiri, autoimun itu banyak ya, ada arteriosklerosis, ada skoliosis, benar nggak sih Mbak? Kalau Mbak Widi sendiri gimana Mbak? Dari diagnosa RA, radang sendi, kemudian mengarah ke autoimun. eh Terus terang aku nggak inget ya. Aku nggak inget siapa yang ngasih tahu itu autoimun. Cuman eh dari yang aku cari-cari internet udah ada gitu kan, mulai cari-cari, oh ternyata rheumatoid arthritis itu termasuk salah satu autoimun gitu. Jadi ya mulailah dari situ tanya sama dokter gitu, udah ganti dokter terus aku mulai tanya itu gimana sih dok gitu kan, ini apa obatnya memang ini gitu, terus efeknya jangka panjang apa gitu ya, begitu gitu. Jadi Apa Mbak efek jangka panjangnya Mbak, kata dokter Mbak? hmm, kropos tulang Keropos tulang. ya. Aku dicek Terus waktu Mbak itu, ngejalanin uh, dicek apa keropos tulang itu keropos tulang itu karena Mbak mengkonsumsi obat dari dokter karena penyakit radang sendinya. ya. Sementara itu berefek pada kekuatan lutut ya, ataupun tulang-tulang yang lain. Mm, Apakah ada anjuran dokter untuk katakanlah oke, keropos tulang pasti akan dialami mm, sama Mbak Wide. Tapi mungkin ada yang bisa memperlambat atau bahkan apa ya istilahnya bukan menanggulangi ya, ya bisa jadi menanggulangi. Jadi mm. mungkin ada susu yang harus diminum, susu kalsium, kemudian pola makan yang diatur, hindari apa, atau anjuran dokter apa Mbak? Iya, makan banyak sumber kalsium dan dikasih suplemen kalsium, Mm-mm, dikasih vitamin D, kalau nggak salah ya, mm-mm, dikasih untuk ini ya, untuk membantu ya, dikasih asam folat. mm-mm. Itu kan dia, aduh aku lupa di ilmu gizi. Dia itu pokoknya yang eh, bergunanya itu dia kerja untuk darah sama untuk otak ya kalau nggak salah gitu. Terus Oke, teri, teri kan sumber kalsiumnya, minum susu yang kayak gitu-gitu untuk membantu lah. oke, itu Mbak Widi lakukan ya, minum susu, makan ikan teri, Iya, sampai enak ya. sampai enak. Oke, ini saya tahu ini adalah perjuangan yang sangat panjang gitu kan ya. Sampai sekarang Mbak Widi bisa cerita, tapi itu ya, itu efek dari obatnya. Hmm. Secara psikologis, apa yang Mbak rasakan? Kemudian secara emosional, bagaimana Mbak untuk akhirnya menerima, oke, saya kena rheumatoid arthritis, radang sendi. Aktivitas saya terbatas. Kemudian saya kena menjadi menderita autoimun. Itu Hmm. otomatis kan yang diserang sisi psikologis juga. Ya, sangat Serang nggak sih Mbak? sangat. Oke. Apa Mbak yang Mbak rasakan? Emosional yang bagaimana? Hmm. Yang Mbak bisa sampai pertama ada Hilang nggak sih suaranya. awalnya menolak kok aku Cek, bisa kena sini gitu? tunggu tunggu tunggu. Oke. Okay. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi jelas kok suara Mbak Widi jelas. Tunggu tunggu tunggu. Hilang Mbak suaranya Mbak.
koneksi Oh, aku suara saya kayaknya. ngilang ya. Diterima Pak Wide. Oke. Oke, Mbak Wide bisa dengar suara saya? Oke, Mbak Wide keluar. Oke, terima kasih. Ini banyak yang menyemangati Mbak Wide. Dan menurut Rama, Wide Oktorina itu sahabat yang baik dan luar biasa. She is indeed a princess. Oke. Saya apresiasi semua perjuangannya dalam kondisi yang seperti sekarang. Oke. Salut sama ide pejuang autoimun. Oke, kita terhubung lagi sama Mbak Wide. Ya. Oke, Mbak. Apa tadi ditanyanya? Apa namanya? Mbak kan sekarang menjadi penyintas autoimun. Hmm, Otomatis yang keserangkan nggak cuma fisik ya, tapi psikologis juga. ya. Apa sih yang Mbak rasakan? Eh, Kemudian sisi emosional yang bagaimana? Yang Mbak akhirnya menerima kondisi ini dan akhirnya oke, yang dia saya akan bersahabat dengan kondisi ini. kalau awal-awal kan dia itu grafiknya kan terus meningkat ya Mbak. Jadi Maksudnya apa ini Mbak yang grafiknya meningkat? Rasa nyerinya atau gimana? kerusakan yang ditimbulkan. Apa Kerusakan itu kerusakan yang ditimbulkan? sendinya kan berubah. Sendinya terkikis apa segala macam gitu. Jadi dia lama-lama akan berubah bentuk gitu kan. Eh, Oke. saat itu pertama aku marah, marah, nangis aja gitu kan. Pengennya I nangis. feel you, Mbak. Apa namanya? eh aku bilang gini, maaf ya kalau aku nangis. Aku bilangnya, ya Allah, emang gue salah apa sih gitu ya? Emang gue salah apa sih kok dikasih penyakit yang begini nggak bisa sembuh loh ini gitu kan? Aku nggak bisa pada saat itu kan namanya remaja ya, mau kuliah gitu kan aktivitas pasti banyak. Sedangkan aku eh, terbatas semuanya, nggak boleh gitu kan dilarang. Itu marah, sensitif banget gitu, sensitif banget Mbak. Jadi eh di pada cuman deh minum obat gitu kan iya ntar gitu pokoknya sepaneng aja gitu ya dibilangin gitu marah terus kalau sholat tuh nangis gitu kan pokoknya gitu ini ya Allah kenapa sih kok gue dikasih ini emang gue dosa apa gitu kan ya terus tempat itu mungkin titik terendah aku itu pas kuliah kuliah tingkat 3 itu aku saking aku nggak berani mau ngapa-ngapain nggak berani karena aku kan kuliah praktek ya. Setiap selesai praktek itu capek, kaki pulang tuh bengkak gitu. Itu tuh aku pakai sendal kan Mbak, itu bengkaknya tuh mata udah ke mata kaki. Itu begitu lepas sepatu sendal, begitu lepas sepatu kaki itu nyeplak, nyeplak di mata kaki gitu. Itu yang ya Allah, udah deh gue mau nyerah aja gitu ya. Pada saat kelas 3 aku ingat kelas 3 sorry, tingkat 3 kuliah itu mau PKL PKL anak gizi itu kan ke desa, ke rumah sakit, ke puskesmas itu aku minta berhenti. Aku minta berhenti sama ibu aku bilang, aku yang nggak pernah cerita empat mata gitu, bilang, aduh, kayaknya nggak sanggup gitu kan. Berarti aja nangis ya mbak. Aku nggak sanggup. Peluk virtual, Mbak. Iya, aku bilang, ini kayaknya dia nggak sanggup deh gitu ya. Udah kebayang tuh gimana sih nanti aku PKL, aku harus ke sekolah, karena aku nggak mau diistimewakan gitu. Sementara si penyakit ini makin lama makin menyiksa gitu kan. Jadi, aduh, jadi pengen nangis. Terus, terus ya udah bilang sama ibu gitu kan. Maaf ya, bilang sama ibu. Kuat-kuat. Peluk-peluk. Aku bilang, sorry sorry. Aku bilang aku pengen berhenti gitu ya. Aku pengen berhenti kuliah, aku nggak kuat. Terus ditanya beneran nih gitu kan yakin nih gitu ya
yakin mau berhenti, kan tinggal selangkah lagi gitu kan ya, tinggal PKL, tinggal skripsi gitu kan. Sorry. Terus aku nggak berani bilang sama bapak karena bapak itu jauh lebih sensitif gitu kan. Jadi aku minta ibu aku yang ngomong. Aku bilang, pokoknya udah pikir nih berkali-kali, udah gitu, udah mantep gitu ya, udah bulat gitu. Akhirnya aku dipanggil sama dosen yang ngurus kemahasiswaan apa ya. Aku diajak bicara gitu, nangis aku di situ. Aku nangis di situ, aku bilang, Widi kenapa gitu kan, cerita sama ibu gitu kan. Ya gini 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 Bu, dan ditambah aku kuliah itu di lantai 3. Itu untuk naik tangga itu aku selangkah-selangkah dan itu dibantu sama kekuatan tangan, narik gitu ya di pegangan tangga itu. Aku praktek gitu, aku bilang ini Bu, saya nggak sanggup begini 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 gitu kan. Nanti saya pokoknya aku bilang lah ketakutan aku gitu ya ke depannya bagaimana. Terus dikasih solusi sama dia. Dia bilang, sebenarnya kampus aku itu ada lift, cuman dinyalakannya itu ketika ada event gitu kan ya, ada acara. Terus dia bilang, ya udah saya kasih solusi begini, nanti PKL kamu saya carikan desanya yang nggak susah lah ya gitu, namanya di pegunungan ya di Magelang. Ya begitu, intinya dikasih solusi sama dia. Alhamdulillah aku sampai sekarang nggak jadi nih lift dinyalakan, hanya ketika aku kan datang pagi. Ketika aku datang itu lift dinyalakan, jadi aku hanya naik satu kali, satu tingkat. Itu sama dinyalakan pas aku pulang gitu. Terus ketika aku PKL itu desanya alhamdulillah ya, pertolongan dari kampus dari ini enggak yang naik tangga atau gimana gitu. Terus alhamdulillah banget, aku teman-teman kampus itu luar biasa baik banget sama aku Mbak. Ya Allah, aku sampai aduh ya Allah, aku bilang ini udah kayak saudara gitu, baik banget gitu. Kalau misalnya aku jalan nih, dek capek, udah lo di sini aja, nanti gue yang beliin gitu ya, beliin jajan, lo mau makan apa. Atau kalau misalnya aku kan jalan pelan ya, udah deh gak usah buru-buru, aduh maaf ya gue jalan jadi lo lambat gitu ya, gue jalan lambat lo jadi ikut, nggak apa-apa gitu. Jadi iya pertolongan banyak gitu pada akhirnya ya gitu. Terus aku sempat kerja itu juga, tadinya aku kan honorer ya 3 tahun, tadinya sudah mau diangkat. Setelah tesnya itu tinggal wawancara, tapi aku mengundurkan diri karena aku bilang, iya kalau misalnya yang sama aku ini udah pensiun, aku bagaimana gitu. Kan aku bukannya mau berburuk sangka ya, tapi kan nggak, akan ada orang, kemungkinan besar akan ada orang yang mungkin nggak bisa mengerti kita gitu kan. Jadi aku pada gue jadi beban orang gitu ya. Ya udah, lama kelamaan dari sini aku banyak dapat teman yang baik-baik, dapat dengerin kajian, dapat apa ya, alhamdulillah makin kesini makin bisa. Oh ya sudahlah gitu, ini istilahnya ini memang pakaian gue gitu ya. Jadi udahlah gitu, terima aja gitu ya. Habis gimana, nggak marah, mau protes gitu kan, yang ada aku capek. Tapi masa-masa akhirnya Mbak Widi bisa nerima dengan kondisi itu. Dengan kondisi yang bisa dikata berdamai dengan diri dengan adanya sakit autoimun itu tadi. Mbak, tapi dari tahun 2000 sampai 2021 sampai sekarang ya Mbak Widi kan masih ngobat tuh ya. ya. Tapi itu pernah nggak Mbak akhirnya memutuskan aku nggak mau minum? Pernah kondisi seperti itu nggak? Pernah. Oke. Itu kenapa?
sudah putus asa, sering minum tapi nggak sembuh-sembuh, atau mau atau seperti apa? Ya itu karena aku ngerasa aku minum sekian banyak obat itu ada perubahan. Hmm? Aku hanya jadi pada saat itu pernah aku hanya ambil sorry ya, aku hanya ambil memang pernah masalah itu tuh masalahnya pas yang aku kan kalau beli obat kantong-kantong ya Mbak, kantong-kantong itu sampai aku yang denger kan beda ya bunyi obat di gitu ya, gitu itu aku mual pusing langsung gitu tempat tuh. Jadi aku bilang nih tolong bukain untuk sekali-sekali minum itu sampai beli plastik yang kecil-kecil gitu ya untuk sekali minum itu aku merem merem dan nutup kuping gitu. Nah itu ya saat-saat itulah aku Jadi ada nggak mau rasa minum. kayak bosan juga ya, karena Ya itu terus yang diminum. Kemudian berkali-kali merasakan mual setelah minum obat itu ya. ya Hmm. Terus untuk mengatasi hmm. rasa jenuh, bosan, kemudian sempat menolak, itu gimana Mbak cara ngatasinnya? Atau ada yang menguatkan, misalnya begini, kalau kamu nggak minum ya kamu akan merasakan ini, atau udah nggak terasa sakit tapi karena harus diminum rutin biar nggak ada keluhan di masa yang akan datang. Nah, akhirnya apa namanya? Akhirnya terus aja dilanjutin. Ya aku oke ulang-ulang. Ya, sama di pertanyaan saya juga. Jadi Belum, apa namanya? tunggu konek aku hilang lagi Ya, dan ini entahlah ini tahu-tahu baterai saya sebentar 2 menit, ya. dan kita masih bisa untuk ngobrol kita ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Wide. Oke, ini banyak sekali support buat Mbak Wide dari teman-teman. Terima kasih, saya mewakili Mbak Wide dan juga keluarganya. Dan tentu bukan hal yang mudah gitu ya untuk Mbak Widi bisa menjalankan kondisi seperti ini. Dan katanya Rama dengan kondisi seperti itu hanya dalam waktu 2 minggu dan hanya dengan ponsel bisa menyelesaikan novelnya yang pertama. Wow, luar biasa, alhamdulillah. Oke, saya juga baru tahu loh kalau Mbak Widi itu penulis novel. Oke. Halo Mbak Widi. Ya maaf ya Ini dapat support nih dari teman-teman, nggak apa-apa. gimana Dapat support dari teman-teman, semangat dan sebagainya. aku dapat teman Saya nggak tahu biasa baik banget. Mbak Widi. Kalau Mbak Widi ternyata nulis ya, dan udah punya novel ya. Ah, baru belajar. Nah gimana Ya, tadi aku tanya apa sih Mbak suka aku Mbak? Apa tahu nggak? Aku tuh ngebayangin maksudnya, Mbak Widi berjalan aja Mbak? hidup kayak gimana ya? Maksudnya apa ya akhirnya membuat ya itu berdamai dengan diri gitu kan? Ya, wait. Tolong. Ya, Mbak Widi kan apa ya? Seperti bosan, jenuh minum obat, Ya, kemudian memutuskan untuk berhenti sejenak untuk minum obat, gitu kan ya. Kemudian apa yang karena kalau nggak diminum juga malah khawatirnya akan ada efek jangka panjang yang nggak bagus buat kesehatan. ya. Gitu. Apa Mbak Widya tanpa meminum obat itu apa ya? Saya apakah ada seandainya berhenti pemicu lainnya apa selain radang sendi gitu? Demam kah atau apa gitu seandainya nggak diminum obatnya? Pemicu lain apa? Jadi kalau misalnya Mbak Widya berhenti minum obat, ya kan Mbak Widya kan sempat kayak bosen, kayak jenuh minum obat gitu kan ya. Kalau misalnya berhenti gitu, apa yang dirasakan tubuhnya Mbak Widya? Oh, perbedaannya.
sampai saya mengingat-ingat lagi. Kira-kira tadi saya tanya apa gitu kan? Ah, nggak ada, karena nggak ada itu aku cuek, nggak ada. Ya mungkin dia kerjanya pelan-pelan ya, dia obatnya pelan-pelan gitu, kecuali obat yang untuk menahan rasa sakit, kurangi rasa Mm, sakit gitu, gitu. Jadi aku ya karena nggak ada pengaruh, nggak apa, mm, mm. nggak ngaruh, Mbak, minum nggak ngaruh, oke. ya sudah. Mm. Terus sekarang tadi kan ada satu Rama, ini kayaknya temannya Mbak Wide yang mengikuti perjalanan Mbak Wide menjadi survivor autoimun. Em, sorry, Mbak Wide aktivitasnya sekarang lebih banyak di satu tempat, tidak bisa berpindah-pindah. Betul begitu? Iya, di atas tempat. Oke, Hmm. di atas tempat tidur. Kemudian aktivitas sehari-hari gimana, Mbak? Maksudnya, Amit permisi, kayak mandi, ke ke kamar mandi, aktivitas-aktivitas yang lain, gitu. Bisa. Mbak, oke. Nggak bisa, memang karena kan sudah kena kepanggul ya. Jadi rematiknya itu mungkin sekarang sudah hampir di semua sendi ya. Jadi di sendi panggul aku kiri kanan itu tulang rawannya sudah habis. Tuh. Nah itu yang berat sampai sekarang, eh, nggak bisa inilah, nggak bisa mana jalan berat gitu, ditambah aku kan kalau pergi yang ini otot mengecil ya, masa otot kita banyak gerak nggak apa ya, itu jadi otot-otot itu dari otot paha, otot tubuh, otot itu gampang, meskipun si sendi lutut kan udah diganti, meskipun si lututnya ini normal gitu, jadi dia si ototnya sendiri tidak menopang tubuh aku, jadi ya nggak bisa kemana-mana. Bisa iya paling dari duduk di pinggir tempat tidur berdiri gitu ya, tapi susah, susah dan sakit untuk melangkah. Melangkah pun itu hampir dikatakan diseret ya, dikatakan diseret gitu, apa kakinya gitu. Jadi ya memang nggak kemana-mana. Jadi di atas tempat tidur. Tapi alhamdulillah Aktivitas aktivitas sehari-hari Mbak Widi dibantu siapa, Mbak? ibu, ibu saya, jadi saya, ibu aku. Terus kalau misalnya suami di sini ya sama suami gitu. Nah, Oke. itu sekarang masih sehat. Alhamdulillah, itu rezeki, Mbak. Saya sendiri aja udah nggak ada bapak ibu nih. Ah, begitulah ya. Kalau kalau orang tua kan gimana pun tetap ini ya, nggak bisa kan, begini gitu ya. Dan ini apa namanya agak-agak private sih, Mbak. Suami nerima ya kondisinya Mbak Widi. Nah, aku cerita sedikit ya. Kenal suami tahun 2009. 2009 pada saat itu kita kenal sebagai teman dulu. Dari apa? Gak tahu apa ya, aku senang aja gitu. Menerangkan gue begini orang yang ekspektasi tinggi temenan sama aku gitu. Jadi ya udah terus terang aja gitu kan. Dari awal aku udah tahu. Dan ketika kita nikah, aku udah bilang ini loh, kemungkinan aku nanti yang jelas kemungkinan punya anak itu memang sulit. Karena kita nggak munafik ya, keinginan setiap suami istri kan pengen keturunannya dan gitu. Jadi aku terusin juga ya, nanti rematik aku nanti bisa tambah buruk loh. Ini loh ini. Nanti aku butuh ke dokter, butuh lebih besar segala macam itu aku jelasin. Ya alhamdulillah suami aku terima. Udah terus aku berbuat pasti aku kok diketemuin sama orang itu keluarga aku sebelum kenal,
sebelum kami nikah kan kita kenalan dulu ya, adiknya, kakaknya, sepupunya itu luar biasa baik. Itu kan kebetulan tetangga ya, tetangga kita, tapi bisa dipengaruhi Alhamdulillah ya. nerima gitu. Aku tanya gitu kan, ini eh, aku begini loh, yang akan jadi kamu tuh begini loh, kakak ipar kamu tuh begini ini, ya udah nggak apa-apa, yang penting hatinya nggak sakit kan, gitu kan. Aku speechless gitu Mbak. Masya Allah, aku bilang, ih kan otaknya nggak sakit kan, hatinya nggak sakit kan, gitu. Jadi ada Masya Allah, dan aku diketemuin sama teman-teman yang support ya, di tempat kerja, nggak di eh, teman kuliah itu support banget, keluarga keluarga gitu, nggak membantu banget lah. Yang suami aku ya alhamdulillah, malah aku yang kadang Oke. suka nggak gitu, sekarang kok gemes gitu ya, namanya namanya sama laki-laki. Nah, ya begitu. Pengen bilang apa sih Mbak ke suaminya Mbak? Kecil-kecil sore. Kalau sekarang dikasih kesempatan, Mbak pengen ngomong apa ke suaminya Mbak? Apa kecil berarti ya, suaranya gedein majuan. Sekarang sekarang kalau misalnya apa namanya, saya kan juga tahu tuh dia tipe romantis apa gimana gitu kan, suaminya juga. Tapi kalau sekarang ada Apa kesempatan untuk ngomong dengan suaminya, kan kan iya kalau Mbak Widi ada kesempatan untuk ngomong sama suaminya, kira-kira mau ngomong apa Mbak ke suaminya? wah ewek apa ya, dia bukan tipe romantis ya, orangnya dia enggak hai sayang gitu, enggak tapi dari kan aku bingung mbak ngomong apa ya, aku uh, enggak kasih kasih contoh deh aku. Aku bingung kalau Kalau apa namanya, sama ini kan dengan udah tulus temenin dan harapannya bisa terus bersama gitu kan, sering nggak pada saat sudah melakukan kebaikan gitu Mbak langsung auto terima kasih gitu mengucapin ke suami, ada hmm, momen-momen khusus? uh, aku nggak tahu ya nonton apa, aku bilang uh, pertanyaan makasih ya, makasih, tapi kadang kok makasih makasih gitu ya. Sekali bilang gitu tapi Tapi pasti ya. terima kasihnya sekarang yang harus tulus, yang dengan ungkapan dari dalam hati atau dalam mulut, suaminya lagi nggak di sebelahnya Mbak Widi. ah aku mikir aku kalau kayak gini nggak bisa, ah udah aja ya, namanya udah ya, dan ketawa. ah, makasih makasih buat semuanya. Mbak Tia jadi bikin aku nangis. Makasih buat, Tapi kata Mbak Fani nggak apa-apa, nangis aja, natural kok, boleh. oh gitu ya, jadi ah, Lebih lega aja gitu bukan Mbak? makasih udah sabar. Makasih udah sabar. Maaf selama ini repotin, kan aku cuma uh, apa ya, berusaha yang baik supaya aku ngamatin, meskipun meskipun aku apa harus dibantu, apa harus dibantu, gitu kan. Ah, iya itu makanya aku ikut sedekah oksigen, karena aku pengen ya, aku, adik aku, kakak aku itu ipar aku, apa ya, itu bisa, oh iya, itu bisa
yang nggak melulu apa berpakaian sama orang gitu. Itu yang eh, ya mak, kalau misalnya kadang-kadang selama ini aku suka kadang-kadang aku suka eh, nggak tahu waktu, nggak tahu waktu. Dan ini aku memang cuma sebenarnya itu aku pengen orang terdekat aku tuh bangga, lihat aku nggak cuma dikasihanin. Jadi maaf ya kalau misalnya aku masih pergi, kalau misalnya yang aku kalau lagi sakit itu suka marah gitu, aku benar minta maafnya itu apa ya, oh, namanya sakit, namanya sakit gitu ya, ya gitu gitu ya. Makasih. eh ayo. Mudah-mudahan apa aja nggak apa-apa Mbak. Saya juga belajar banyak hal dari Mbak Widi gitu kan, banyak sekali gitu kan, dan teman-teman juga apalagi yang pernah mendampingi Mbak Widi nemenin perjalanan pada saat Mbak Widi apa namanya kuliah, kemudian ini ada yang cerita kalau Mbak Widi juga bikin novel hanya dalam waktu 2 minggu pakai ponsel, terus ini katanya Rama ada udah begitu beruntung mendapatkan istri calon bidadari surga, apa yang dirasakan sekarang bisa menggugurkan dosa. Amin. Ini luar biasa supportnya teman-teman, saya juga membacanya jadi kayak ikut mau nangis nih, padahal udah dari tadi udah nangis aja, udah mewek aja gitu kan. Ini mohon maaf buat teman-teman yang ada beberapa komen yang belum saya bacakan. Jadi mudah-mudahan nanti Mbak Wida juga teman-teman yang lain bisa terus menyemangati. Mbak Wida juga terus semangat dan apa namanya? Kalau tadi itu kan terima kasih sama suami tuh. Mbak Widi juga berterima kasih juga ke orang tua atau siapapun yang mau diungkapin atau mau diucapin. eh aku aku teman-teman aku bukan maksudnya teman-teman aku dari sekian itu aku bisa bilang semua baik baik dan sangat mengerti aku, sangat banget. Nggak yang ngebedain, enggak pengertian. Jadi teman-teman teman-teman aku yang kampus, teman kantor, teman SMP, makasih maka sangat luar biasa uh, sama kalian, teman-teman sedekat Cigen juga, dan makasih udah bisa seperti itu, enggak enggak apa ya, enggak menuntut di luar kemampuan aku gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan uh, uh, insya Allah Allah akan ganti kebaikan yang berlipat, dan spesial buat Mbak Fani, Mbak, karena hmm, memang dari Mbak Fani aku yang nge-share nge-share apa sih, tiba-tiba ya hadir ya Allah, ya aku ketemu sama Mbak Fani meskipun lewat media sosial, terus aku dimasukin ke dekat oksigen itu apa ya Mbak, kayak tiba-tiba aku gitu, karena terus terang untuk orang yang sakit ini yang obatnya belum ada, tutup usia begini, meskipun ada yang remisi, ada yang bisa tidur gitu, tapi aku yang ini itu apa namanya, berarti kalau kalau aku tuh bisa bermanfaat buat
orang lain, meskipun yang ngelit itu atau pun di rumah hanya ngupas kentang dan itu udah keluarkan gitu. Jadi pasti Mbak. Oke, Mbak Widi, yang mengalami atau mengidap autoimun di Indonesia ini kan banyak, bahkan di luar negeri. Ada komunitasnya nggak sih? Atau Mbak Widi bergabung dengan para penyintas autoimun nggak? Atau kalaupun enggak, apa yang ingin Mbak Widi sampaikan ke para teman-teman pengidap atau penyintas autoimun ini? Apa ya, sebenarnya semua butuh waktu, semua ada prosesnya. Aku juga ada sekarang itu nggak sebentar, nggak satu tahun. Jadi ketika ketika dengar Allah gue capek nih, orang otak mudah banget capek, Mbak, mudah banget capek gitu. Jadi jangan kata orang, aku udah apa bilang, aku kalau sakit tidur ya, karena memang harus rebahan istirahat. Kenapa sih tidur melulu, males banget, kenapa sih harus tuh sering tuh dengan udah ini perhatian dia sedikit, nanti tadi kita udah, oh kita bangun, kita yang baik, usah usah gimana gimana, dan cari teman yang uh, energi positif. Lakukan, jangan ngelihat ini, jangan ngelihat aduh bisa bikin gue bisa, gue bisa. Bilang sama orang nanti loh, bisanya kok kerjain ya gitu. Jadi nggak usah deh tutup mata deh gitu ngeliat orang yang lain, apa namanya, nggak usah ngiri, nggak usah kan aja kayak aku cuma jadi bantuin itu dan udah tuh, terang aja bisa. Kalau misalnya memang ada yang harus pakai tongkat, pakai. Aku sempat pakai tongkat. Aku tuh sempat marah. Aku pakai tongkat ya, dan bantuan gitu ya. Dalam ngapain berat gue? Emang aneh berat pakai tongkat? Emang aneh berat orang pakai? Sempat aku ikut. Di satu sisi ketika aku jalan di pasar, kan Mbak lihat Mbak jalannya kan, orang, oh mungkin dia ngeliatin gue karena ya mungkin itu doang, aku yang ya udah peduli amat gitu kan, nggak usah dipikirin meskipun Jadi ini pesan ya buat teman-teman di luar sana yang mengidap autoimun gitu kan ya, penolakan itu pasti gitu kan. Ada beberapa perjalanan wisata hati yang pasti akan apa namanya menyertai gitu ya. Dan termasuk Mbak Wide pun sudah bisa menerima dan berdamai hidup dengan autoimun gitu kan, mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Mudah-mudahan Mbak Wide selalu semangat dan tetap sehat. Dan ini Mas atau Mbak ini, Rama bilang kalau teman-teman yang belum tahu, sedikit banyak kalau pengen mengikuti perjalanannya, saat Mbak Wide pertama kali mengidap autoimun bisa lewat novelnya. Berarti novelnya Mbak Wide ini bercerita tentang penyakitnya Mbak Wide ya, perjalanannya Mbak Wide ya. Iya, sebenarnya kan aku mulai itu lulus SMA, tapi untuk kepentingan novel itu jadi ditarik ke depan, ke masa SMP. Tapi kurang lebih ya begitu. Oke, boleh dong dipromoin novelnya, judulnya apa, bisa didapatin di mana gitu. Novelnya namanya Dua-Dua Genap, itu Dua-Dua Genap itu nama SP aku ya, 226. Itu aku bikin berdua sama sahabat aku, Aditya. Itu dia qadarullah, dia tunanetra, tapi udah bikin beberapa novel gitu. Terus bisa dipesan, bisa japri aku boleh, silakan
DM di Instagram atau Oke, silahkan dengan senang oke gitu ya. Kalau pengen ngedapetin novelnya bisa japri Mbak, bisa nge-DM Mbak Wide gitu ya. hati. Oke. Oh, termasuk Ramaditiana ini kah penulisnya? Iya, Bukan? Oh iya. iya ya. Oh, oke. Waduh, seneng banget nih ketemu sama orang-orang hebat malam hari ini yang alhamdulillah saling mensupport ya. Dan Mbak Widi tadi udah ngejelasin juga kalau, nah Mbak, sebagai orang yang awam dengan autoimun, ketika di lingkungan kita ada yang mengidap autoimun, apa sih Mbak yang harus kita lakukan Mbak? Eh, jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Nah, Oke. benar, benar. Jadi ketika si penderita ini dia istirahat, artinya dia memang butuh istirahat. Itu tolong ya kasih waktu aja. Kasih waktu aja. Kalau memang aku rasa ya kalau misalnya memang dia pada dasarnya bukan orang pemalas ya aku rasa ketika dia ketika dia merasa enakan dia akan akan keluar akan aktivitas kayak biasa. Tolong jangan menghakimi gitu. Dan eh kan terbatas ya bisa dilakukan terbatas. Tolong jangan ketika dia mau ngebantu kita dia bilang udah deh nggak usah lama, jangan begitu karena itu akan apa ya mengecilkan hati Melukai. ya Oke, mencederai. akhirnya dia akan bilang, oh ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain kok gitu. Pokoknya Padahal sebetulnya bisa gitu kan, hanya saja aktivitas lain yang bisa dilakukan kayak Mbak Wida sendiri dalam kondisi yang seperti sekarang. Mbak Wida punya novel, ya kan? Ini kan bisa menjadi memotivasi, menginspirasi teman-teman yang lain, gitu kan? pokoknya Dan udah deh lama gitu, jangan tanya aja kamu bisanya ngapain, kamu bisanya bantu apa, dan kasih dia tanggung jawab untuk itu. Jangan bikin dia makin minder gitu. Dan perubahan-perubahan tentu dialami Mbak Widi ya selama mengidap autoimun ya, dan keluarga menerima bahkan mensupport, tidak hanya keluarga terdekat pun suami dan teman-teman juga. Nah, pada akhirnya Mbak Widi juga menerima bahwa ini adalah apa ya, ada hikmah di baliknya. Apa sih yang Mbak rasakan bahwa ini adalah sebuah hikmah atau ini adalah pesan dari Allah kalau autoimun ini saya harus menjadi seperti sekarang atau seperti apa? Hikmahnya ya, dengan aku sakit ini empatiku orang lain itu lebih besar. Simpatiku, pokoknya rasa pengertian aku orang itu bertambah. Jadi nggak gampang menghakimi. Oh, ya lebih di orang lain, dan balik lagi ini kan janji Allah, setiap rasa sakit yang kita rasain kan ada untuk ngapusin. Ya udah aku pedomannya ke situ aja. Itu udah stabil amat ya. Masanya kita lagi untuk mikirnya kemana, tapi ya sudahlah, aja pasti akan ada balasannya. Insya Allah ada balasannya. Dan apa namanya, katanya Rama aku disebut juga, terus ada yang bilang bagus kalau dibuat film. Waduh. Ya artinya ini adalah support buat Mbak Nide gitu ya, dan juga teman-teman di luar sana, bahwa apa-apa yang terjadi pada diri kita bisa jadi ada pesan dari Allah gitu kan, ada hikmah yang bisa kita ambil dan menerima. Sampai pada titik menerima itu memang tidak gampang, tapi mudah-mudahan dengan kondisi
apapun kita masih bisa menerima em, apa-apa yang datangnya dari Allah gitu kan ya. Hmm. Mbak, Ya, apa namanya, kasih eh, kasih semangat dong buat teman-teman yang lagi fight dengan autoimun juga, termasuk Mbak menyemangati diri Mbak sendiri. udah tadi. Oh udah ya, aku aja nggak denger kali ya. Kayak nggak pengen selesai deh omongannya ini. Eh, pokoknya eh, jangan takut bertanya sama dokter. Jangan takut bertanya sama dokter. Terus eh, berusaha terus supaya enggak melihat aku nggak bisa melakukan itu. Oke. Jadi berusaha untuk melihat aku bisa ngerjain ini, Hmm, seperti Oke. ini, gitu. Jadi jangan Oke. pulang gitu, jangan hati lah. Oke. Semangat Mbak Widi. Dan di penghujung perbincangan kita, apa yang ingin Mbak Widi sampaikan buat semuanya, termasuk yang lagi menyimak ini? Hmm, kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, itu ujian bukan hanya sama yang menderita, tapi untuk orang-orang di lingkungannya dia. Dan itu selain jadi ladang pahala untuk yang sakit, itu juga jadi ladang pahala untuk orang yang ngurus, untuk orang yang baik sama untuk yang orang ngerti sama dia. Itu. Jadi jangan jangan hanya untuk sakit aja enggak. Orang yang di sekelilingnya pasti diuji dong. Sabar nggak sih? Ini Oke, benar. pahala loh. Oke. Jangan jangan ya, ya alhamdulillah ya keluarga aku luar biasa. Alhamdulillah itu rezeki. Alhamdulillah ya, makanya di balik rasa sakit kok teman-teman yang luar biasa, aku dapat orang tua luar biasa, Hmm, dapat suami yang luar biasa. Aduh aku nggak, kalau aku hanya fokus sama aduh gue sakit, itu nggak kelar. Banyak. Oke. Benar-benar menginspirasi Mbak. Aduh, Tetap semangat. Salam buat suaminya Mbak, keluarganya Mbak, Bapak Ibu, siapapun teman-temannya. Ditambah sabarnya, ditambah sayangnya, ditambah segala-galanya yang baik, dan yang tentunya keberkahan dari Allah buat kita semuanya. Saya disclaimer sekali lagi buat teman-teman yang sekarang lagi menyimak live Instagram kita dari Sedekah Oksigen yang juga berkolaborasi dengan Asa Perempuan. Mohon maaf kalau ada yang belum saya sebut ya, tapi insya Allah selalu kesebut di dalam doa. Insya Allah seperti itu. Orang-orang baik akan bertemu dengan hal-hal yang baik dan dikumpulkan dengan kebaikan. Dan terima kasih buat Sedekah Oksigen dan Asa Perempuan, Mbak Widi terutama yang sudah berkenan membuka diri dan bercerita, berbagi langsung, butuh kebesaran hati, butuh keberanian juga, dan mohon maaf kalau mulut saya ini nggak bisa berhenti untuk bertanya. Dan tapi murni itu rasa ingin tahu saya, dan juga bisa jadi mewakili teman-teman di luar sana yang mungkin pertanyaannya belum saya jawab. Mudah-mudahan dengan tayangan atau live Instagram ini bisa membantu dan bisa saling memberikan motivasi semangat untuk bisa terus berbuat baik, dan ya itu tadi tetap semangat karena harus apapun yang kita dapatkan itu pasti Allah punya rencana yang lebih indah gitu kan. Ada dari yang di kolom komentar jawabnya akan indah pada waktunya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sehat selalu, salam kenal dari saya mewakili Sedekah Oksigen juga Mbak Widya tentunya. Ini beneran sudah atau mau lanjut? Aduh, perbincangan kita ini ya habis berurai air mata, kemudian tertawa. Tapi mudah-mudahan ini menjadi kita bisa meningkatkan imun kita, ya. supaya imun kita ini bertambah, dan supaya ya kalau kita imun bertambah, bahagia, insya Allah aman, dan apa namanya, Yang kita tetap dekat gitu.
ya pandemi COVID-19 belum berakhir, teman-teman. Tetap semangat, ingat protokol kesehatan. Termasuk Surabaya nih dekat Madura nih, Madura yang lagi menjadi sorotan pemerintah kota Surabaya juga. Dimanapun lah, mudah-mudahan kita bisa melewati ini semuanya. Semangat ya Mbak Wida ya. Sama. Semangat. Saya juga pengen japri ini novelnya. Oh iya boleh Oke. boleh aja ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi dalam topik yang berbeda dengan suasana yang berbeda dan tentunya lebih baik, lebih sehat, lebih banyak cinta, lebih banyak doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Mbak Wide. Bye. Thank you teman-teman. Setrika Oksigen semuanya.